Ya, selamat malam Tech Talk Buddies. We wish you new blessing and good vibe to run your days. And one thing for sure, we got some cool info tonight on Tech Talk. Saya Herjuno Syaputra dan senang rasanya Tech Talk bisa hadir menjumpai Anda. Hari ini kami akan membagikan informasi tentang what's happening on techno world nowadays. Nah, tapi sebelum kita ke headline dan juga beberapa review lainnya, saya mau kenalan dulu. Saya punya narasumber yang sudah hadir. Malam ini ada Can I say that one? Ruang Guru. Ruang Guru ada Iman ya? Iman apa? Iman Usman. Iman Usman ini adalah CEO. CEO dari Ruang Guru. Dan juga co-founder. Oke, di sebelahnya ada? Maulana Muhammad, bisa panggil Maulana. Ya, sebagai apa? Saya bekerja di Ruang Guru sebagai product manager. Ruang Guru ini honestly ya, gue baru tahu kayak 2-3 minggu yang lalu dari teman, dan ternyata udah lama ya, lumayan ya? Udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi nanti kita kenalan sama Ruang Guru, kira-kira mereka apps apa nih? Karena kalian bisa, kalau bikin PR pusing bisa kesini juga ya? Oh bisa banget. Oke, that's the thing. Nah, tapi sebelumnya juga Maulana dan juga Iman, kalau di Tech Talk kita punya banyak sekali hal yang akan kita bahas dari segmen 1 sampai 4. Kita lihat dulu headline untuk malam ini, kita lihat. Oke. Hi Techno Buddies, it's the last week of May 2016. Be positive, be productive, and be great. And for sure, we will always there for you to support and boost up your energy with some cool infos tonight on Tech Talk. Kita awali dengan tren smart living. Tentu sebuah hal yang niscaya akan digandrungi di masa yang akan datang. Hal inilah yang coba di-capture oleh Woolian Smart Home, yakni sebuah aplikasi yang digunakan untuk remote control peralatan, pemantauan kualitas lingkungan, dan real-time protection. Dimanapun Anda berada, hunian Anda di bawah kendali dan Anda dapat memeriksa dengan detail. Selain itu, Anda akan mendapatkan data lingkungan, status peralatan, dan gambar video dengan hanya menggesek jari Anda. Woolian menyediakan berbagai perangkat nirkabel dan klasifikasi khusus, antara lain sebagai perlindungan keamanan, manajemen pencahayaan, hingga pengawasan kesehatan. Next, we will reveal new technology. Penelitian telah menunjukkan bahwa handuk atau kain pengering tangan yang ada di wastafel atau toilet adalah hal yang paling banyak menampung kuman dan bakteri. Namun jangan khawatir karena kini telah hadir Aero Towel, yakni pengering tangan pertama untuk rumah Anda. Next, memori manusia memang terbatas dan tak jarang untuk mengingat nama orang baru saja kita seringkali lupa. Nah, kini ada sebuah solusi pintar dari aplikasi yang bernama Find Face. Yang menariknya, aplikasi ini memiliki tingkat akurasi mengenali foto hingga 70%. So, without any hesitation, let's roll this Thursday evening on Tech Talk with our beloved host Herjuno Syaputra. Oke, tadi yang terakhir tuh ada apps apa yang bisa ngenalin wajah. Sering lupa nama nggak? Recognition. You know, right? Kalau ketemu, hey Juno, ya, oleh siapa ya? Nah, itu nanti kita bahas juga di segmen-segmen selanjutnya. Tapi ini, you guys are, tadi gua sempat ngobrol permisa ya. Ini berapa? 24. 24? Sama. 24 sudah bikin startup lokal ruangguru.com. Anyway, my very first question ke Iman dulu. Kok masih muda ya bisa gitu ya? Kenapa, Man? Kalau gue pribadi sih sebenarnya involved di education sebenarnya dari kecil. Jadi venture pertama education yang gue bikin tuh umur 10 tahun sebenarnya. Okay, wow. Jadi it's been 14 years for me to get involved in education. Tapi kenapa startup dan kenapa kemudian pada akhirnya bikin Ruang Guru? Momennya sebenarnya pas mau berangkat sekolah, waktu gue mau berangkat S2, gue nyari guru buat persiapan ujian GRE. Tapi kemudian nggak nemu. Ya udah Google segala macam nggak nemu yang bagus. Sehingga pada akhirnya
gue mikir kayak kenapa sih nggak ada marketplace yang memudahkan orang buat nyari ini, padahal ada tempat nyari buat nyari makan, nyari baju, nyari apa segala macam. Tapi why not for education? Dan akhirnya gue berpikir bahwa teknologi bisa digunain jadi solusi buat ngatasin masalah ini. Yes, jadi memang benar kata lo bahwa sekarang kan kita bisa nyari makanan, kendaraan ya buat mentransportasi, baju juga atau everything like daily needs. Tapi kalau buat education belum ada. So the thing is dari situ lo mikir bahwa there must be something untuk education. Nah kalau ke Maulana gimana bisa terlibat di sini di usia 24 tahun ini? Iya, awalnya memang kita teman kuliah waktu itu bareng Iman di UI waktu itu, walaupun kita beda jurusan. Walaupun waktu itu Iman memang seseorang yang emang suka berorganisasi dan membuat organisasi, tepatnya bikin Indonesia Future. UI jurusan apa kalian? Gue hubungan internasional. Kalau Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi. Ya, terus kita sempat buat beberapa gerakan, termasuk Parlemen Muda segala macam. Jadi udah kenal Iman udah lama. Tapi waktu itu saya sempat bekerja dulu di Microsoft Indonesia, belajar teknologi segala macam. Baru terakhir pas Iman buat lagi yang baru, wah saya yakin dengan Iman karena dari dulu selalu sukses kalau bikin sesuatu. Jadi saya join. 24 udah jadi CEO ya? Asik. Betul. Ini juga CEO. boleh, suka-suka lu deh. Tapau makanan. Anyway, sebelum kita kenal lebih banyak soal Ruang Guru, saya punya VT-nya kita udah bikin tadi sama tim. Kira-kira Ruang Guru itu apa? Karena di rumah pasti nanya ruangguru.com ini web atau app seperti apa? Kita kenalan dulu berikut. Mobile application Ruang Guru adalah on-demand live tutoring application yang memungkinkan murid terhubung langsung dengan guru dan berkonsultasi secara tepat, kapan dan dimanapun murid maupun gurunya berada. Sesuai dengan tagline dari Ruang Guru yaitu belajar apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Aplikasi yang sudah bisa diunduh di Google Play ini didesain dengan cukup sederhana dengan dominasi warna biru muda. Seperti aplikasi mobile pada umumnya, Ruang Guru berusaha membawa unsur mobilitas dan kemudahan konsultasi untuk para murid. Aplikasi ini memungkinkan para murid mengirimkan permasalahan mereka dalam bentuk foto soal yang kemudian akan diteruskan ke guru untuk selanjutnya dapat berdiskusi mengenai solusinya. Selain mode chat berbasis teks seperti layaknya aplikasi pesan instan lainnya, aplikasi mobile Ruang Guru ini juga memungkinkan untuk bertukar pesan audio. For more details, let's check them out here on Tech Talk. Ya, jadi ini on demand tutoring, live tutoring applications ya. Nah, kalau lebih sederhananya mungkin ke product manajernya nih. ini apa sih ruangguru.com? Ya, ruangguru.com sebenarnya yang seperti Iman sudah jelaskan, Iman tuh membentuk ruangguru.com awalnya ada sebuah website dulu ya. Dari web dulu. Dari web dulu, di mana itu private tutoring marketplace, di mana setiap orang tuh bisa mencari guru-guru yang dia inginkan, mau belajar matematika bisa, fisika bisa, segala macam untuk segala tingkat seperti itu. Dan kedepannya sederhananya sih sebenarnya kalau tadi ya kayak mau jelasin, jadi pertamanya kita rilis di web, bentuknya marketplace, jadi kayak mungkin kayak Gojek atau Uber, tapi ini buat dari guru privat. Jadi itu awalnya, tapi kemudian kita ngerasa bahwa dan dari awal pun misinya emang mau menyentuh masalah-masalah pendidikan lainnya. Akhirnya kita rilis juga punya platform persiapan ujian, jadi orang bisa akses ribuan bank soal berdasarkan kurikulum, mereka ngerjain soalnya online. Kemudian dengan data dan analytic tools yang kita punya, mereka bisa tahu kekuatan, kelemahan, strategi belajar kayak apa, manajemen waktunya kayak gimana. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang tadi sempat diputar di VT, kita punya mobile app juga. Nah, mobile app ini memudahkan murid yang biasa kesulitan kalau belajar, kalau bikin PR, latihan. Sekarang mereka kalau punya masalah, mereka tinggal foto masalahnya apa, upload, terus gurunya dapat notifikasi, terus nanti gurunya dihubungkan dengan murid dan mereka bisa tutoring lewat audio call, messaging ataupun video call. Jadi lebih. Nah, kalau bicara ini kan apps-nya berapa lama sih pengembangannya sampai kalian akhirnya punya apps? Atau dulu kan dari web dulu kan? Berapa lama? Kurang lebih sih sebenarnya 6 bulan ya. Maksudnya kita ngembangin mobile app dari web ya. Dan ini totally a new product yang cuma ada di app. Jadi nggak ada di web yang sekarang ada ini. Jadi itu 6 bulan.
Terus sekarang kita mungkin kalau yang untuk app-nya masih lumayan baru, kita baru beroperasi 2 bulan dan masih beta, tapi so far udah belasan ribu sih yang download dan yang udah pakai app-nya. Oke, nah ini berarti ini app-nya baru, tapi kalau webnya udah lama? Kalau webnya kita udah 2 tahun ya, dan sekarang mungkin total penggunanya udah 100 ribuan, dan untuk kita on track by akhir tahun ini 1 juta user sih sebenarnya. Ke Maulana, is it for free or not? Yes, actually Ruang Guru yang tadi sempat Iman bilang ada banyak layanan, di mana yang free juga banyak, yang dimana salah satunya adalah persiapan tes secara online yang selama ini misalnya kalau orang-orang tuh beli bank soal segala macam, kita sediain itu semua online gratis. Tapi kalau yang untuk private tutor marketplace ya nggak mungkin kita sediain guru ngajar sedekah gitu, nggak mungkin. Ya itu di charge per ya sesuai harga gurunya. Kayak gitu. Tapi guru yang netapin harganya, kita ngambil commission fee per transaction. Oh jadi gurunya yang menetapkan? Jadi guru netapin harga. Kalian nggak harus segini. Gitu. Jadi pada akhirnya guru dia bisa nge-value kualitas dia seperti apa. Tapi mulai dari 50.000 per jam. Guys, ini kalau pakai apps ini kenapa sih harus dulu kan lo udah cukup dengan web kan? Apps kenapa? Karena mikirnya sekarang orang lebih sering megang gadget, megang handphone. Sebenarnya perkembangannya ke mobile sih lumayan obvious karena maksudnya sekarang mobile penetration juga makin meningkat. Orang mulai beralih dari yang web jadi ke mobile sekarang. Terus yang kedua karena sebenarnya segmen usersnya kita itu juga adalah anak-anak muda gitu kan sebenarnya, dan mereka sebenarnya lebih banyak ngabisin waktu di mobile, dan terbukti dari traffic kita juga dominan dari mobile. So pada akhirnya kita berpikir ya it's a time to actually develop a mobile application dan juga produk yang specifically only available on mobile. Ini pertama kali nggak sih Maulana di Indonesia? Yes. Iya. Apps ini ya. Oke, nah responnya seperti apa? Responnya? Ya, responnya awalnya kita sebenarnya agak ragu-ragu gini. Karena apps kita itu sungguh unik yang dimana membantu siswa itu belajar kapan aja dan di mana aja. Jadi ketika siswa itu ada soal susah, tinggal foto dan upload langsung diajarin gurunya. Dan di Indonesia juga nggak pernah ada kayak gitu. Awal kita ragu, tapi ternyata pas waktu seminggu kita baru keluarin aja itu udah ribuan yang download. Dan pertanyaan tiap hari tuh ribuan, bahkan dari pagi sampai pagi lagi jam 2 pagi. Jam 2 pagi ada orang belajar masih upload, pertanyaan juga masih banyak. Amazing jadi. Ya saya kan anak malam-malam galau ya, ternyata banyak juga yang mikirin PR ya. Ya kalau besok paginya ujian sih, galaunya ke belakang. Kita break dulu ya, Oke, nanti kira-kira ada tutorialnya seperti apa kalau mau apps ya. Ini mau let's say mau register or everything, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Tech Talk. Baik, kembali lagi di Tech Talk dan kita masih bicara banyak sama teman-teman kita dari Ruang Guru. Masih ada Iman dan juga Maulana. I know. Thanks for the hint, man. Oke, Maulana dan juga Iman. Kalau di web 100.000 waktu itu ya? Udah 100.000 lebih deh, 120. Kalau yang udah di apps ini? Sekarang udah 15 ribuan lah yang udah pakai dalam 2 bulan terakhir. Baru di Android ya? Baru di Android. iOS belum? Soon, hopefully sih next month. Oke, anyway, tadi kita udah ngobrol banyak soal background dari kenapa kalian bikin ini. Tapi kalau let's say kan you know, is it easy nggak sih pakai apps ini? Gampang banget sih sebenarnya karena as easy as misalnya. We'll see the video first. Oh ya, video. Oke. Boleh kita lihat nggak video kira-kira tutorialnya? So what is all about? Yang bukan yang what we ini ya. should do? Oke. Is it this video? Oke. Ini ya? Kayaknya enggak deh. Bukan ya? Bukan. Satu lagi Ya, yang dari YouTube-nya deh. Oke, yang kita download. Oke, anyway. Anyway, jadi kalau misalnya ya punya masalah, tinggal upload masalahnya, terus kemudian nanti jadi upload terus kemudian pilih jenjang pendidikannya apa, terus misalnya gue tinggal foto aja sih masalah yang gue temuin gitu. Jadi misalnya gue foto masalah, let's say ya, and then ya terus gue bikin notes aja. Masalah apa, kemudian gue upload, kemudian nanti gurunya akan dapat notifikasi dan mereka bisa terhubung nanti chattingnya lewat ya ada messaging platform, jadi kayak WhatsApp sendiri yang kita Kalau bikin. gue lihat menu awalnya mana? Boleh nggak lihat menu awalnya? Boleh banget. Mau balikin. Sorry. Oke, jadi apps itu gampang banget, menu awalnya kayak gini. Jadi kelihatan history belajarnya, pernah belajar sama guru mana aja. Juga WhatsApp, man. Oke, terus itu ada tanda plus. Tinggal pencet tanda plusnya, nanti bisa langsung tahu itu mau pilih jenjang apa. Jadi misalnya gue SMP, belajar SMA, SD, segala macam. terus gue tinggal, saya mau belajar matematika gitu kan. Baik, abis itu. Terus habis itu langsung nanti foto. Jadi misalnya lu punya masalah apa, let's say this is a problem, let's say ya. And then you take a picture, upload it. Udah foto, nanti langsung keluar notes-nya. Mau Terus nanya misalnya, apa? bantu dong nomor 5, misalnya gitu kan. And then gue upload, gue upload, gue terus pesan apa deh, bantu nomor 5 gitu. Nomor 5. And then, ya udah gue kirim gitu. Dan ini nantinya,
ketika di-upload nanti akan mencari gurunya segala Sinyal macam. jelek di bawah. Segala macam. Iya. Di bawah. Oke. Dan nanti akan basically terhubung sama gurunya. Nanti guru yang available akan bilang, oh gue available nih. Nah nanti habis itu langsung ke connect kayak ada messaging platform jadi kayak WhatsApp gitu. Bisa langsung tutoring di situ. Jadi lewat chatting Request maupun terkirim. audio. Anda dapat keluar dari aplikasi ini dan kami akan memberitahu Anda jika guru sudah tersedia dalam 5-15 Ya. menit. Jadi biasanya nanti ada guru yang basically nanti akan ngerespon Oke. request dari kita. How you guys get the guru? Macam-macam. Jadi kalau untuk Pertanyaan bagus. jadi kalau misalnya di webnya sendiri, sekarang kita mengelola lebih dari 27.000 guru di websitenya. Jadi itu kalau misalnya mau share offline. Tapi kalau misalnya yang untuk yang online, yang di app, kita punya guru full time maupun part time yang emang udah terkurasi. Jadi emang guru-guru terbaik. Oke. Itu ada sekian seratusan lah yang basically. Berarti siap gini, respon. kalau guru yang mau gabung ruang guru, ada itu juga rules-nya dong? Ada, jadi macam-macam. Jadi kalau untuk yang privat, basically siapapun bisa sih kalau mau. Jadi tinggal apply, nanti ada persyaratan yang mesti dipenuhin, ada tesnya juga. Kemudian kalau lulus ya mereka bisa profilnya langsung rilis di website. Oke. Gitu. Oke, Nah, what's this? misalnya Jadi kayak gini nih, jadi kalau udah dapat gurunya, Guru, oke misalnya gue mulai namanya belajar Intan, gitu ya. mulai belajar, terus langsung nanti masuknya jika nanti sinyalnya cool segala macam nanti langsung masuk ke chat room. Jadi basically ya udah gue langsung yang tadi gue tanyain, terus ntar gue tinggal komunikasi sama gurunya. Ini gurunya nggak tahu sih ini basically soalnya. Gurunya kan matematika tapi gue Soalnya makanya tadi mungkin agak bahasa lama. Indonesia. Jadi udah kayak, halo Intan, saya mau nanya apaan segala macam. Intan nama gurunya? Ini nama gurunya. Nah, jadi kalaupun misalnya lama, nah langsung nanya, halo Maulana. Dan jawab langsung langsung gitu. jawab. Jadi, Kalaupun live. Jadi kalaupun males pun chatnya gue tinggal sebenarnya bisa telepon aja nih gurunya, gue lagi telepon. Bisa call. Jadi bisa call, bisa ini. Tadinya kita juga mau buat video call, tapi orang Indonesia tuh pemalu, ya kan? Which is Halo, aku matiin. oh iya. Oke. Ya, kita lah kurang lebih. Oke, Matt, gini. Ini masuk nih. Ada masuk ya? Oke, gurunya ditelepon. Ya, Sorry ya. bisa. Halo. Ya, bisa langsung ngobrol sama gurunya, jelasin. Karena kan Halo. kadang capek ngetik kan. Ya nggak kedengeran lah ya gurunya di sini. Ya pokoknya gitu aja intinya gitu. Oke. So jadi itu kalau buat gini, kalau buat soalnya, yang lain fasilitas yang lain nih. Yang kalau lain bisa, sekarang masih ada di web, tapi mulai nanti tahun ajaran baru semuanya available di mobile app. Pertama bisa ngerjain soal. Jadi kalau misalnya gue murid SD atau SMP, gue tinggal buka web ruang guru, cari soal apapun yang mau gue cari deh. Misalnya gue mau nyari soal persiapan ujian nasional matematika. Nanti akan ada bank soal, terus bisa dikerjain bank soalnya secara online dan relevan karena sekarang UN pakai komputer kan. Nah setelah selesai ngerjain soal, gue dapat langsung nilainya berapa. Jadi nggak perlu lagi ngecek bener salahnya, langsung tahu pembahasannya kayak apa, manajemen waktunya gimana, performance gue kalau di-compare sama anak-anak lain yang ngerjain ujian yang sama seperti apa. Dan mungkin yang lebih coolnya lagi adalah tahu kekuatan dan kelemahan per topik. Oke, Maulana, kalau ini kan sudah berapa? Tadi berapa lama yang apps ini? Nah, apps ini sebenarnya kita baru launching sekitar 3 bulanan. 3 bulan lalu. Respon seperti apa so far? Respon pasar sih luar biasa, yang dimana kita nggak nyangka banyak banget siswa-siswa yang butuh tutoring secara lifetime seperti ini. Dan paling banyak tuh SMP sama SMA. Iya, karena kemarin kebetulan UN tuh SMP SMA itu jadi rame banget. Yang which is sehari tuh bisa kayak hampir 2000 pertanyaan. Yang dimana kita kan tadinya cuma oke lah kita coba dulu gurunya kita Kalau masih testing kan? 10, 20. Oh ternyata masuk ribuan dan kita akhirnya kewalahan dan akhirnya kita tambah lagi gurunya. Layanan itu untuk lebih baik lagi. Kayak gitu. Nah, ini kan baru 3 bulanan apps. Ya. In the future akan seperti apa ini? Jadi makin menarik ya karena sekarang pun sebenarnya kita sebagai sebuah perusahaan bergerak di bidang pendidikan kita udah ahead of the game of everybody else lah kalau di Indonesia gitu. Jadi nanti orang bisa intinya one stop solution for education. Jadi orang bisa bayar dengan flat rate gitu ya, harga yang standar, terus bisa dapat semua konten di bidang pendidikan, mulai dari video pembelajaran, konten bank soal sampai akhirnya tutoring, itu mereka bisa dapetin semua gitu. Dan juga bukan cuma di Indonesia tapi rencana juga ekspansi ke berbagai negara lain. Oke. Karena belum ada mungkin ya di luar. Kalau di Asia Tenggara belum. Belum ada. Oke. Nah, ke Maulana lagi. Maulana ini kan product manager, so kalau ini kan Ya, bisnis kan, ya emang Di features, dia kan mikirin feature. kalau lo sendiri sejauh ini apa yang pengen lo lakuin sebagai product manager untuk ruang guru promo atau seperti apa? Ya, kebanyakan kalau startup dan ya bisnis usaha lainnya itu
melakukan digital marketing aja dan kita melihat untuk pendidikan sendiri nggak bisa kita ngelakuin itu aja. Yang dimana kita harus in touch dengan ya emang stakeholders kita, which is siswi SD, SMP, SMA. Yang kedepannya Ruang Guru bakal lakuin adalah bakal langsung ngobrol, langsung sosialisasi langsung mengenai platform-platform service kita untuk ke sekolah-sekolah agar mereka bisa dapetin manfaatnya secara langsung. Jadi kita ajarin, kita demoin sampai mereka dapetin manfaatnya secara langsung. Dan itu beberapa service kan gratis dan mereka bisa langsung coba. Guys, my questions, kalau tadi kan pertanyaan misal kayak saya nanya ke guru itu dia yang netapin harga. The rest tuh Ya, untuk private tutoring memang guru netapin harga. Dan sekarang itu mulai dari Rp50.000 per jam, tapi rata-rata sekarang pembayaran guru kita sekitar Rp100.000 per jam. Untuk Rp100.000 per jam belajar. Nah, itu untuk private tutoring. Kalau untuk test prep platform itu gratis. Jadi bisa diakses kapan aja, di mana aja. Kalau yang mobile app tadi, kalau mobile app tadi kebetulan sekarang lagi promo. Jadi harganya sih normally harusnya Rp75.000 per jam. Tapi kan orang jadi dia kayak beli token. Jadi 1 jam sesuai pemakaiannya. Nah, kalau sekarang lagi diskon jadinya berapa? Cuma Rp10.000 per jam sekarang bisa pakai. Jadi ngobrol sama guru, konsultasi belajar sekarang cuma Rp10.000. Dan ini juga di-charge per menit nanti. Jadi nggak langsung sekali nanya sejam itu enggak. Jadi kayak pulsa aja. Jadi kalau perlu cuma 5 menit ya 5 menit aja dulu. Besok 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Sekarang baru sejam Rp10.000. Iya, murah banget. Tadinya harusnya Rp75.000. Oke. Hari Senin naik nggak? Enggak. Kita bukan kayak properti. Biasa kan hari Senin naik ya. Biasa kalau lagi promo ada pesta dimsum ya. Open house. Open house. Okay guys, I mean it's a really how do I call this one, brilliant ya. Karena the way you guys think dan juga ini karena sekarang bener gini, orang anak-anak kan di rumah punya banyak, somehow kita kakak atau orang tua juga nggak tahu nih ngerjainnya. Mereka nanya ke kita, so this is the smart solution for those yang mungkin anak-anaknya banyak pertanyaan segala macam. Nah, kalau di sini semua pelajaran ada atau cuman? Kalau untuk di website semua pelajaran ada, tapi kalau untuk di mobile app sekarang kita baru tawarin matematika, fisika, sama kimia ya. Sama bahasa Inggris. Tapi kalau di website cari guru apa aja ada, dari mulai matematika sampai guru kungfu, segala guru yoga, guru masak. Beneran? Ada 100-an lebih pelajaran, you name it. Guru yoyo. Anak yang mau belajar apa aja bisa. Bahkan kalau Mas mau belajar nggak bisa. Belajar nyanyi mungkin. Belajar nyanyi. Apply jadi guru aja dah. Boleh. Anyway, ini ada jenjang umur nggak yang boleh akses ini? Enggak sih, sebenarnya siapapun bisa. Cuman biasanya kalau anak-anak SD atau SMP biasanya orang tuanya yang biasanya daftarin sih. Oke, semoga banyak yang nonton malam ini. So you guys know what to do ya when you have children, terus mereka banyak tanya gitu ya. Oke, satu mungkin kenapa kita harus kalau yang di rumah harus download Ruang Guru? Sederhana sih ya, maksudnya kalau terutama kalau misalnya bagi orang tua ya, seringkali ditanyain anaknya bener tadi kan, dan kita kadang nggak tahu karena misalnya kayak gue ditanya sekarang pelajaran kelas 2 SMP aja gitu, kayak gue udah nggak tahu, udah lupa gitu. Dan kita punya tanggung jawab kan buat bantuin anak gitu. So ini bisa dikasih sama anaknya, dan lebih lagi adalah bukan cuman kemudian dilepasin aja dan bukan kayak ngasih contekan juga, karena gurunya pasti akan ngajarin. Dan nanti orang tuanya bisa lihat lagi history belajar anaknya, jadi tahu yang dipelajarin anaknya sebelumnya tuh apa sih sebenarnya gitu. Jangan cuman bisa online shop doang ya, beli-beli belajar nomor 1. Tapi anyway, sering lupa nama kan? Tadi ada satu teknologi yang bisa recognize ya, face recognition gitu. Coba kita lihat bareng-bareng. Inilah aplikasi Find Face. Aplikasi ini mampu membantu Anda menemukan seseorang hanya berbekal foto saja. Menariknya, tingkat akurasi aplikasi ini dalam mengenali seseorang mencapai 70%. Namun supaya berhasil, ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, Anda harus mempunyai foto orang itu, dan kedua, orang tersebut mempunyai akun jejaring sosial. Rahasia dari kapabilitas Find Face terletak pada algoritma canggih ciptaan Kukarenko. Algoritma tersebut mengusung teknik pencarian singkat di set big data. App mampu mencari identitas dalam database berisi 1 miliar lebih foto dalam beberapa detik saja. Selanjutnya, Find Face akan mencarikan hasil paling terdekat ditambah 10 alternatif terbaik. Buat sekarang, Find Face cuma dapat bekerja dengan platform sosial media populer di Rusia, Fontekti. Menarik bukan?
Gitu tuh. Oke. Tapi bener Cool ya, banget. agak scary juga ya. When somebody nge-grab picture lo terus dia Foto. pengen tahu lo di mana. Siapa nih, gitu. namanya nih. Tapi Segala macam. ya That's technology. teknologi both side ya. Yep. Ada positif, ada negatif. Anyway, thank you so much untuk Ruang Yep. Guru Yep. Maulana dan juga Iman. Semoga kasih. ini startupnya bisa in the future will be better ya. Yep. Dan grow faster dan banyak anak-anak Indonesia yang bisa let's say dibantu. Yep. Karena kan education itu salah satu cara untuk merubah our bangsa. future, right? Yep. Dan semoga dengan adanya Ruang Guru banyak tadi yang bisa kita bagi untuk anak-anak. Karena kan Sabang sampai Merauke nggak semuanya punya fasilitas, you know, right? Thank you so much Yeah, for Thank coming. you very much. Oke, anyway, kita akan lanjutkan segmen 3 dan 4 kita. Setelah ini, kita akan ngobrol soal smart home. Tetap bersama kami. Bet you just can't get enough. Try me.